Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biaya bahan baku. Baiklah, langsung saja akan saya share screen materi yang akan saya bacakan. Nah, ini dia, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Langsung saja akan saya mulai. Biaya bahan baku. Unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah oleh perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Dalam memperoleh bahan baku tersebut, banyak biaya yang juga dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu pergudangan, biaya perolehan lain, dan biaya pembelian. Unsur biaya yang banyak dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Kemudian sistem pembelian. Sistem pembelian atau biasa juga disebut dengan sistem akuntansi pembelian merupakan sistem yang selalu digunakan oleh perusahaan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan. Transaksi pembelian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelian lokal dan impor. Dimaksud dengan pembelian lokal adalah pembelian yang dilakukan dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian yang dilakukan melalui pemasok luar negeri. Sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem pembelian dengan pengadaan langsung. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. Kemudian yang ketiga, sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Sistem pembelian bahan baku lokal terdiri dari yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua, prosedur order pembelian. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Kemudian yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Kemudian yang terakhir, prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku uang dibeli. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, harga yang tercantum dalam faktur pembelian ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Di dalam pembelian bahan baku, pemasok memberikan potongan tunai kos diskon, maka potongan tunai ini diperlakukan sebagai pengurangan terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkut untuk berbagai macam bahan-bahan baku yang dibeli. Hal ini menimbulkan masalah mengenai pengalokasian biaya angkut tersebut kepada masing-masing jenis bahan baku yang diangkut. Kemudian unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Bila bahan baku impor, unsur harga pokok akan berbeda dengan bila bahan baku tersebut dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli. Bahan baku dapat diimpor dengan syarat harga free alongside atau FAS, free on board atau FOB, cost and freight atau CNF, atau cost, insurance and freight atau CINF. Pada harga C dan F, pembelian menanggung biaya asuransi laut dan penjual menanggung biaya angkutan laut. Pada harga CINF,
Pembeli hanya menanggung biaya-biaya untuk mengeluarkan bahan baku dari pelabuhan. Pembeli dan biaya-biaya lain sampai dengan barang tersebut diterima di gudang pembeli. Dalam harga CINF, biaya angkut laut beserta asuransi lautnya sudah diperhitungkan oleh penjual dalam harga barang. Karena dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Terima kasih. Baiklah, sepertinya presentasi saya akhiri cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.